Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview sebuah mixer. Kebetulan teman-teman banyak sekali yang nanyain, Mas, mixer yang recommended harga sejutaan atau di bawahnya yang bisa untuk recording, yang bisa untuk live streaming, kemudian bisa untuk setel MP3, ada Bluetooth. Teman-teman ini banyak banget requestnya ya. Pengennya murah tapi fiturnya lengkap ya. Bisa untuk sambung ke PC, live streaming, atau recording, bisa untuk nyetel MP3, ada Bluetooth-nya, kemudian ada USB port, bisa recording, LED display. Apakah benar seperti itu? Yuk langsung aja kita buka. Dan ini unit mixernya kita sudah dapatkan adaptor seperti ini. Adaptor 12 volt. Kemudian di samping juga ada sebuah kabel USB yang bisa teman-teman gunain untuk nyambungin mixer ini ke laptop ataupun komputer. Kabel USB-nya ini termasuk yang tebal ya. Tidak seperti merek lain biasanya ngasih kabel USB-nya itu ukuran kabelnya kecil gitu ya. Ini contoh kabel USB yang saya beli di merek sebelah. Nah, teman-teman bisa bandingin ukuran kabelnya udah beda jauh ya ketebalannya. Oke, nanti kita akan buktikan apakah jauh lebih bagus dengan kabel ini. Jadi di sini kelengkapannya ada adaptor, kemudian kabel USB, buku petunjuk penggunaan. Ini dicetak tebal seperti ini. Dan dia menjelaskan konektor-konektornya menggunakan sambungan apa, nanti dijelaskan di sini balance atau unbalance. Kemudian EQ-nya seperti ini. Untuk low-nya dia shelving, high-nya dia shelving, mid-nya itu berbentuk gunung atau lembah. Ini nanti enak kalau kita mau ngatur efek ya. Kalau kita mau routing efek itu enak. Oke, mixernya seperti ini teman-teman penampilannya. Kecil mungil, tapi sudah 6 channel. Di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan jack combo seperti ini. Jadi teman-teman bisa sambungin jack AKI seperti ini atau jack XLR di lubang yang sama ya. Misalkan teman-teman pakai jack AKI untuk nyambungin line input atau instrumen atau MP3. Atau teman-teman sambungin mikrofon dengan jack XLR di sini. Dan di masing-masing channelnya ini sudah ada pantom masing-masing. Jadi teman-teman misalkan mau nyambungin mikrofon kondenser atau mikrofon clip-on yang bisa pantom atau mikrofon mimbar yang bisa pantom, teman-teman tinggal nyalain masing-masing channelnya. Jadi bukan serombongan kena pantom semua, tapi cuma channel ini yang dialiri pantom. Kemudian pantomnya kalau dimatikan, dia ada pengamannya ya. Kemudian di sisi atas dia sudah ada stereo output XLR balance seperti ini. Kalau mau teman-teman sambungin ke amplifier. Dan dia koneksinya sudah balance, bukan unbalance. Walaupun mixernya kecil, tapi outputnya XLR. Biasanya mixer-mixer kecil seperti ini, output yang di sini itu dia menggunakan Akai gitu ya. Dan ini yang paling penting, kalau teman-teman mau main routing agar efeknya terdengar enak gitu ya. Seperti video kita di efek Yamaha kemarin, biar kerenyes. Dia sudah memiliki fitur routing yaitu AUX 1 dan AUX 2. Sama seperti mixer Yamaha, AUX 1 send, kemudian AUX 2 ini juga send, sekaligus dia berfungsi ganda sebagai FX internalnya mixer ini. Kemudian di channel 56, teman-teman bisa menyambungkan output dari handphone ya, dari HP. Misalkan mau nyetel musik dari HP masuk ke sini, teman-teman bisa colokin ke sini, atau teman-teman mau colokin keyboard, stereo output, masuk ke sini juga bisa. Ini khusus ya, channel 56. Jadi dia memiliki 4 buah input untuk mikrofon, sampai dengan channel nomor 4. Kemudian channel nomor 56 ini untuk input stereo.
Kemudian fitur primadona buat teman-teman yang suka nyetel MP3 flash disk. Teman-teman tinggal colokin di sini, dia sudah ada MP3 sekaligus Bluetooth kalau teman-teman misalkan nyetelnya dari HP. Dan lubang USB ini juga bisa teman-teman sambungin ke komputer. Nanti dia akan berfungsi sebagai USB audio interface. Kemudian ini adalah 4 buah tombol kontrolnya. Kemudian teman-teman bisa merubah modenya. Mode Bluetooth, mode normal, seperti ini. Nanti kalau dicolokin ke komputer, dia otomatis berubah ke mode USB audio interface. Dia bisa mendeteksi komputer teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur beli mikrofon dengan jack kecil, atau mikrofon jenis-jenis clip-on gitu ya, atau mikrofon kondenser yang biasa dipakai untuk rekaman home recording gitu ya, kayak BM8000, dia terima jack kecil seperti ini. Dan mikrofon teman-teman bisa langsung aktif menggunakan input di sini. Kemudian, buat teman-teman yang headphones-nya jack ukuran kecil, teman-teman juga bisa colokin ke sini. Dan informasi buat teman-teman, lubang ini cocoknya digunakan untuk lubang earphone ya. Lubang earphone itu seperti ini. TRS atau mini stereo. Bukan headset ya. Kalau headset dia stripnya lebih banyak. Jadi kalau teman-teman colokin headset, nanti biasanya suara bassnya akan berkurang atau suara vokalnya akan hilang gitu ya. Suaranya nggak enak. Ini sering sekali ditanyain kok saya nyolokin headset HP ke mixer suaranya nggak enak. Karena teman-teman salah colokan atau salah jenis earphone ya. Jadi earphone jenis colokan TRRS seperti ini tidak cocok ke lubang yang ada tandanya headphones. Kalau lubang tandanya headphones, maka teman-teman harus membeli earphones yang stripnya 3 seperti ini. Tembaganya strip 3, TRS. Nanti kalau teman-teman colokin, suaranya enak. Nanti teman-teman tinggal dengerin. Jadi ada kok dijual teman-teman earphone. Jadi earphone tanpa mikrofon gitu ya. Seperti ini modelnya. Kalau teman-teman beli yang model seperti ini, yang ada kontrol mikrofonnya, suaranya akan aneh karena suara groundingnya itu ketemu mikrofon dulu. Jadi kena filter sama mikrofon, suaranya jadi lemah dan jadi nggak enak gitu ya. Timbul phase cancellation. Ya, ini informasi buat teman-teman. Kalau teman-teman nyolokin lubang headphone seperti ini, beli earphone-nya yang seperti ini, atau teman-teman beli headphones profesional model seperti ini. Ngetes mixer itu yang paling penting adalah dengerin suara mikrofonnya. Kalau preamp mikrofonnya bagus, insya Allah dia menerima input apapun akan bagus ya. Mau terima keyboard, gitar, ataupun MP3 atau dari HP teman-teman masuk ke preampnya dia, suaranya bagus. Nah, langsung aja kita coba dengerin. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2. Ya, seperti ini teman-teman kualitas suara dari mixer ini. Dan noise-nya seperti yang teman-teman dengarkan saat ini. Sudah tertancap mikrofon. Ini cukup heran saya. Karena dengan harga segini ini lumayan bersih ya. Ini memang benar-benar didesain untuk recording ya. Bukan sekedar mixer-mixeran, tapi memang bersih. Dia baru ada noise ketika saya fullin gain-nya. Dan di jam 3 masih normal. Ini biasa kalau mixer-mixer standar di jam 3 ini udah mulai ada noise ya. Ini masih bersih. Di pengujian kali ini memang saya sengajain memutar knob channel nomor 1 atau mikrofon saya ini full mentok jam 5. Kemudian volume master juga mentok jam 5 seperti ini.
biar ketahuan noise-nya gitu ya. Jadi mixer itu kalau udah noise, kesananya akan sulit teman-teman. Ya, kesananya akan sulit, jadi bikin pusing kalau teman-teman niat mau recording, live streaming itu pusing kalau ada noise. Dijamin deh. Kemudian mixer ini profil noise-nya seperti ini teman-teman. Dengan gain full di jam 5 seperti ini, noise profilnya seperti ini. Sekarang kita bahas seberapa presisi gain daripada mixer ini. Mixer ini mengaku memiliki gain 60 dB. Saat ini saya menggunakan mikrofon SE Electronic V7 yang sensitivity-nya adalah 54. Jadi mikrofon saya agar mendapatkan suara yang penuh, dia harus ada di gain angka 54. Kalau dia bisa 60 dB, maka mikrofon ini harusnya pas di angka ini. Di jam 4 ya. Jadi satu strip itu berarti 6 dB ya. Satu strip berarti 6 dB. Karena ada 10 strip dia 60 dB. Jadi gitu ya teman-teman cara bacanya. Kemudian saya sukanya di knopnya ini, di atas ada garis, tapi di bawah juga ada garis hitam. Nah teman-teman perhatikan garis hitam ya. Garis hitamnya itu harus berada pas di strip jam 4. Maka suara mikrofon saya tertangkap dengan penuh ya, dengan penuh, dengan sempurna sensitivitasnya. Kalau masih kurang teman-teman bisa tambahin untuk mikrofon-mikrofon yang lebih berat. Ini kebetulan SE Electronic V7 ini kebetulan mikrofon yang gainnya cukup berat ya. Untuk mixer-mixer murah biasanya tidak tertangkap dengan baik. Ini cukup baik tertangkap di mixer ini dan saya cukup impress karena dia angka yang tertera di sini presisi gitu ya. Angka yang tertera di sini presisi. Sekarang saatnya kita bahas untuk VU meternya, apakah benar-benar presisi, bisa diandalkan, karena banyak sekali mixer murah itu VU meternya kayak nggak berguna gitu ya kalau dipakai untuk mikrofon. Nah ini saat saya ngomong VU meternya menunjuk. Nah kalau dia pecah suaranya apakah menunjuk dengan tepat ya? 1 2 1 2 a a a Oke, ketika saya ngomong kenceng banget sampai pecah, dia menyentuh clipping. Lumayan akurat sih. Menurut saya lumayan akurat. Mungkin bisa di-adjust sedikit mungkin ya. Tapi udah oke sih. Sekarang kita tes EQ-nya apakah presisi menurut petunjuknya. Model EQ yang ada di sini adalah shelving di low, mid berupa gunung atau lembah seperti ini, kemudian high-nya juga berubah shelving. Shelving itu dia ngebus dari titik awal sampai akhir ya, bukan berbentuk gunung. Nah, kita cobain apakah benar. Untuk high-nya dulu ya. Jadi kalau ini saya potong habis, semua high-nya harus terpotong ya. Oke, suara high-nya benar-benar kepotong ya sampai habis. Tes. Ya agak susah ya. Saya harus nyobainnya pakai apa ya? Oh, pakai pink noise ya. Oke, di sini saya akan gunakan pink noise dari HP lewat Bluetooth masuk ke mixer ini. Kemudian nanti kita sama-sama saksikan respon frekuensi ketika kita mainkan EQ 3 biji ini.
Wow, cukup impresif sih, terutama ketika saya mainkan knob low-nya. Ketika saya mainkan knob low-nya itu berasa banget itu. Horeknya berasa ya. Cukup akurat nih. Ini biasanya banyak yang nggak akurat di sini kalau mixer-mixer murah tuh. Untuk high-nya benar-benar selfing, low-nya juga benar-benar selfing. Jadi kita bisa mengangkat dan menurunkan frekuensi high-nya itu bisa maksimal gitu ya, bukan berupa gunungan. Yang berupa gunungan hanya yang mid-nya ini. Kemudian bagaimana efeknya untuk vokal ya, EQ-nya ini? Ini kalau saya boost frekuensi tingginya suaranya menjadi seperti ini dan tidak apa ya, nggak cacat suaranya. Ini kalau saya cut, oke, untuk mendapatkan suara yang natural, 1-2 dicoba tes, 1-2 dicoba tes, 1-2 dicoba tes, 1-2 dicoba tes, tes 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 tes. Segini sih, saya sukanya selalu segini. Ini pas banget lah, tidak terlalu over, tidak terlalu mendem ya. Segini sih sebetulnya udah natural, cuma saya orangnya suka yang kerenyes ya teman-teman. Jadi saya biasanya boost di jam segini. Ini rahasia EQ saya. Kemudian bagaimana untuk mid-nya? Sebetulnya mid-nya ini udah cukup presisi ya. Kalau teman-teman cut ini juga nggak enak. Kalau teman-teman boost juga nggak enak. Jadi untuk area enaknya itu sebetulnya tetap di posisi jam 12-nya. Atau kalau mikrofon teman-teman terlalu cempreng gitu ya, misalkan mikrofon kondenser, teman-teman bisa cut sedikit segini, 11:30. Kemudian untuk bassnya, ini kalau dipotong habis, ini kalau jam 12, ini kalau di boosting. Suaranya tidak natural, terlalu ngebass kalau teman-teman boosting. Jadi rekomendasi saya ini jam 12 juga udah enak sih teman-teman, jam 12 segini. Atau teman-teman pengen terdengar lebih maskulin, teman-teman boleh boost di 1/2 aja. Dan lumayan akurat ya, lumayan presisi ya. Saya nggak nyangka ya. Biasanya saya underestimate dengan mixer-mixer murah ya. Tapi mixer ini lumayan presisi, saya suka ini. Sekarang kita uji internal noise dari mixer ini. Mikrofon ini akan saya lepas, terus volume akan saya maksimalkan di channel, semua channel. Kemudian teman-teman dengarkan noise profilnya seperti apa. Dan lihat juga di spektrogram di samping. Sekarang kita akan mainkan efek reverb di mixer ini. Bukan efek reverb aja ya, semua efek yang ada di sini akan kita cobain. Dengan mikrofon saya tancap di channel nomor 4 agar lebih mudah, lebih dekat gitu ya sama efeknya. Dengan settingan gain yang sama, kemudian settingan treble atau high, mid, low yang sama seperti tadi. Formatnya seperti ini, jam 1:30, jam 11:30, jam 1:30. Nah, di sini untuk efeknya dia menggunakan knob yang paling bawah ya, atau knob FX. Di sini ada tandanya knob FX. Kemudian untuk menyalakannya kita putar dulu volume FX-nya di jam 1 sesuai tanda panah yang ada di sini dulu. Saya kayak di mixer ini percaya sih tanda panah di mixer ini, karena beberapa pengujian tadi cukup akurat. Kemudian ini di jam 12 dulu kita buka efeknya. Oke, efeknya seperti ini. Semakin teman-teman buka, dia seperti ini. Nah, menurut saya ini terlalu ngambang ya. Jangan dibuat seperti ini. Tes 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 tes.
tes. Nah ini enak ini, tes. Jadi kalau teman-teman cuma perlu nambahin cesnya, krenyesnya, seperti ini bisa teman-teman gunakan. Allahul Kafi. Ini kalau di fullin kurang jelas ya, jangan terlalu melayang. Ya, tes. Antara seginian ya, jam 10 sampai jam 12 ini bisa digunakan. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi. Jadi pas ngomong S tuh berasa ces gitu ya. Terus kalau masih kurang mas, misalkan amplifiernya itu agak budek gitu ya, teman-teman bisa tambahin ini untuk nambahin cesnya, yang volume efeknya. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi, Wajadana Kafi. Jadi yang dimainkan knob FX di masing-masing channel, kemudian parameternya dua ini. Ini efek volume, kemudian ini bass FX send yang diterima oleh efek. Ini perlu nggak sih? Menurut saya sih aslinya bisa ditiadakan, tapi untuk mendapatkan suara seperti ini teman-teman membutuhkan knob ini. Ini kalau misalkan kita main jam 10, ini yang dipanjangin. Ini main di jam 12. Tes. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi, Wajadana Kafi, Likulin Kafi, Kafana Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Oke, ini efek suara efek dari tes. Oke, saya buat seperti ini. Ini suara efek dari mixer ini seperti ini suaranya teman-teman. Tes. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi. Nah, sekarang kita akan cobain efek nomor lain. Nomor 2, dia kedip-kedip berarti belum aktif. Teman-teman tekan lagi ke bawah. Allahul Kafi. Ini lebih bright sedikit ya. Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi, Wajadana Kafi, Likullin Kafi, Kafana Kafi. Oke, sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3 ini efek room nomor 1. Ini biasanya kalau buat karaoke cocok ya. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Ini nomor 4. Ini lebih bergema ya, ruangan yang lebih bergema. Di daun yang ikut mengalir lembut. Saya lebih suka room 1 sih kalau buat karaoke ya. Ini reverb plus delay. Ini cocok kalau buat azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ini buat azan cocok nih. Kalau buat sholawatan kayaknya terlalu mantul-mantul ya. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi. Ya agak jadi tambah berisik gitu ya. Kalau buat sholawatan, saya lebih suka hall 1, hall 2. Kalau buat nyanyi room 1. Kalau buat azan nomor berapa tadi? Nomor 5, reverb delay. Ini nomor 6, delay. Delay cepat ya. Allahul Kafi. Saya nggak suka si delay. Allahul Kafi. Tes 1 2. Mantul-mantul gitu. Untuk delaynya ini banyak. Sampai nomor 12 kalau nggak salah ya.
Mata saya masih blur, mata saya masih blur, mata saya masih blur. Wah, panjang ya. Panjang ya. 13 13 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 Oh, enggak full ya. 4 5 6 7 8 doang tadi. 6 7 8 doang tadi. Sekarang pingpong. Pingpong ini suaranya mantul kanan kiri ya. Allahul Kafi. Ini mungkin perkusi enak ya. Misalkan apa, ketipung atau apa gitu ya. Jadi suaranya stereo. Oke, sampai 16 ini pingpong semua. Yang bisa digunakan untuk masjid sih menurut saya nomor 1, 2, 3, dan 5. Ini nanti tergantung dari situasi kondisi teman-teman mau pakai yang mana. Sorry ya teman-teman kalau anak saya jerit-jerit ya. Oke mas, ini udah ada efek reverbnya memang. Tapi kalau mau pengen panjang pendeknya ada nggak mas? Ini teman-teman, parameter. Ini kalau di Alesis edit A edit B gitu ya. Ini parameter ini untuk memilih berapa decay atau berapa milisecond panjangnya reverb tadi. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, qasadana kafi, wajadana al-Kafi. Wow, panjang banget ya. Padahal ini masih posisi jam 9, jam 10. Ini volume efeknya aja, ini bukan parameter ya. Volume efeknya saya buat jam 3 agar terdengar jelas. Nah, sekarang kita cobain untuk azan bisa panjang ya. Yang nomor 5 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, panjang, asik. Nomor 2 sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, ceramah ini udah sering nih. Masuk kantong kanan 10.000, masuk kantong kiri 2.000. Oke, ini efek dari mixer ini yang menurut saya juga lumayan membuat saya terkesan sih. Mixer seharga gini nggak malu-maluin ya. Biasanya saya males merekomendasikan mixer murah, walaupun pernah mereview mixer murah kemarin ya. Cuman karena menurut saya nggak layak kalau teman-teman gunakan untuk recording, itu saya nggak pernah bahas lagi. Cuma kalau ini benar-benar bersih sih, benar-benar bersih, kemudian suaranya juga enak gitu. Buat teman-teman yang main sound system biasanya bakal nanya, ini kalau dipakai buat nge-sound, buat nyetel MP3 itu suaranya geler nggak sih mas kalau buat di rumah atau hobi horeg gitu ya. Wow, langsung play dia. Yuk langsung kita dengerin kualitas MP3-nya. Bener-bener geler nggak sih suaranya? Hey kawan, ayo dangdutan.
rasa mikir kahanan, mending ayo dangdutan, goyang dangdut koplo penak joget karo biduan. Jolali sawerane pen penak goyangane, tipis wae api dine pen los loro atine. Ora perlu tak gagas, tresno wis kadung kandas, kejeron malah dadi ati gule babak bundas. Aku tak peduli orang berkata apa, karena dangdut hidupku bisa bahagia. Hei kawan, ayo dangdutan, bareng-bareng berdendang dan bergoyang. Lepaskan bebanmu dan nikmati musiknya, semua akan dangdut pada waktunya. Lupakanlah masalah hati, relakanlah, biarkan dia pergi. Mari malam ini kita bernyanyi. Suara MP3-nya oke, geler sih menurut saya. Menurut teman-teman gimana? Goyangkan badanmu, lepaskanlah bebanmu, nikmati hidupmu dengan musik dangdutku. Pecahkan suasana indah malam ini, karena kita hidup cuma satu kali. Aku tak peduli orang berkata apa, karena dangdut hidupku bisa bahagia. Hei kawan, ayo dangdutan, bareng-bareng berdendang dan bergoyang. Lepaskan bebanmu dan nikmati musik. Suaranya lumayan geler menurut saya, dan teman-teman masih bisa memainkan EQ yang ada di sini, bisa memainkan EQ yang ada di sini, dan EQ yang saya buat seperti ini teman-teman. Oke, saya akan jelasin filosofinya saya meng-EQ tadi ya. Jadi frekuensi tinggi ini akan selalu saya boost, biasanya akan selalu saya boost untuk mendapatkan presence yang lebih detail, clarity lebih detail. Ini pasti saya boost, tapi nggak perlu sampai maksimal. Ini udah enak banget sih segini. Kemudian di sini ada frekuensi 6,3. 6,3 ini suaranya tajam. Ini disediakan untuk dipotong teman-teman. Jadi kalau ada frekuensi 63, ini disediakan untuk dipotong karena ini frekuensi ini tajam spektrumnya. Tes. Terutama kalau saat teman-teman ngomong S ya. S. Nah, ini biasanya saya potong sedikit. Karena ini dipotong, maka yang 16 kilo harus di boost. Tes. Nah, segini. Ini motongnya bebas, bisa 1 strip atau 1,5 strip cukup. Kemudian yang 2,5 ini bisa dibiarkan atau bisa dipotong. Ini tergantung kebutuhan ya. Ini biasanya frekuensi feedback ya. Muncul di 2,5 muncul. Ini teman-teman kalau ada frekuensi feedback ini boleh dipotong. Atau misalkan mikrofonnya itu terlalu cempreng, ini boleh dipotong sedikit. Jadi untuk 2,5 ini boleh di boost, boleh di cut, tergantung kebutuhan ya. Misalkan teman-teman pakai mikrofon yang dull banget gitu, yang mendem banget, ini boleh diangkat sedikit. Tapi kalau diangkat full tetap nggak ngangkat suara mikrofonnya, berarti mikrofon teman-teman itu bisa jadi salah penyambungan, bisa jadi memang jelek. Oke, sorry ya teman-teman. Untuk 1 kilo ini tadi menyesuaikan genre musiknya di musik tadi. Banyak sekali frekuensi main di 1 kHz ya. Jadi ini agak saya potong sedikit agar tidak terlalu pengang yang mendengarkan musiknya lama-lama. Sedikit aja. Kemudian 400.
Ini menyesuaikan jenis box speaker teman-teman. Kalau dia suaranya terlalu ngebox gitu ya, terlalu gung, ini teman-teman boleh potong. Atau suara mikrofon teman-teman itu kurang enak, ini biasanya saya potong. Ini normalnya memang disediakan untuk dipotong ya teman-teman, 400 ini. Bukan untuk di boost. Ya, kalau di boost suaranya kayak suara speaker corong nanti. Jadi 400 ini biasanya disediakan untuk dipotong. Sama seperti 6,3 disediakan untuk dipotong, 16 disediakan untuk di boost. Kemudian 160 ini disediakan untuk menambahin bass ya, untuk menambahin kesan maskulin suara ataupun musik. 63 ini disediakan untuk di boost, untuk dipotong ya, untuk di-cut. Karena ada speaker yang nggak kuat. Kalau speaker teman-teman kuat, hajar aja. Biarin di sini maksudnya. Kalau speaker teman-teman geber, ini sebaiknya dipotong. Nanti tergantung dari amplifier dan speaker teman-teman ya. Ini kita bernyanyi dangdutan goyang sampai pagi. Untuk MP3-nya ini kalau teman-teman tekan tahan tombol PP, run maksudnya dia akan ngacak. Play musik yang ada di flash disknya ngacak. Kalau teman-teman tekan tahan lagi, hold artinya folder, dia akan play satu folder aja. Kalau di flash disknya ada foldernya. Kemudian kalau one, dia akan mengulang satu lagu itu terus menerus tanpa berhenti. Ya, tanpa pindah ke lagu lain kalau teman-teman nggak pindahin secara manual. Kemudian kalau ditekan lagi, all, dia akan play semua musik yang ada di semua MP3 file yang ada di dalam flash disk secara berurutan sesuai dengan nama filenya, urut dari atas sampai bawah. Itu ya. Artinya yang ada di sini all, run, kemudian fold. Dan seperti itu teman-teman fitur dari mixer ini. Kalau teman-teman tertarik mau nyari mixer dengan harga yang murah tapi kualitasnya oke, bisa teman-teman andalkan untuk setiap situasi, baik itu untuk live streaming ataupun untuk recording, home recording ya. Kemudian teman-teman mau gunakan untuk manggung, hajatan dan lain sebagainya, ini bisa teman-teman gunakan. Di masjid juga ini suaranya bersih, saya suka suaranya bersih. Ini jarang-jarang ketemu mixer murah suaranya bersih kayak gini ya. Mantep banget. Kalau teman-teman tertarik, seperti biasa link pembeliannya ada di bawah sini. Dan seperti biasa saya menayangkan video yang tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Ikuti video-video saya dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah kalau masih menyala merah. Saya akhiri video kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.